Welcome back ke episode 2 dari podcast Persembahan Kelompok 26. Saya host Bintang Raya dari Fakultas Hukum. Ada co-host saya dan ada dua narasumber hari ini yang coba mereka sendiri dah yang jelasin siapa aja. Awalnya dari Abigail dah. Oke, halo, nama gue Abigail dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, dan kedua Diandra. Halo, gue Diandra Ferelia dari Fakultas Psikologi. Oke, perkenalan udah selesai. Sekarang kita mulai ngomongin. Jadi topik buat episode 2 itu yaitu apaan Kip? Lupa gue. Kita tuh di episode 2 ini bakal ngomongin tentang body image. Oke. Atau lebih spesifiknya anxiety atau bukan anxiety apa? Insecurity. Insecurities about Ya, lupa gue. Jadi sebelum itu kita kan kemarin sempet tim hebat-hebat kita dari kelompok 26 sempet ngomongin sempet bikin Google Form buat teman-teman dan pada ngisi kalau nggak salah sampai 174 kan Diandra kalau nggak salah gitu. Iya benar. Iya, makanya jadi sebelum kita mulai ngomongin tentang lebih in detail opininya narasumber kita, gue sih pengennya kita sedikit sebagai batu loncat kita ngomongin reception dari Google Formnya. Oke, yang pertama kalau nggak salah pertanyaan kita kayak pendapat mereka tentang insecurity, tentang perasaan insecurity, ya kan? Dan karena ini insecure tentang physical based, jadi kayak emang tentang body image gitu kan. Gue baca-bacain beberapa. Gini, ada yang bilang bahwa perasaan insecure itu suatu anggapan mengenai diri kita bahwa kita ingin mempunyai kelebihan seperti yang orang lain, kelebihan seperti orang lain yang tidak kita miliki. Jadi kayak kelebihan secara fisik apa? Kayak kalau gue sih orangnya gendut ya. Jadi gue kalau ngeliatin kayak Henry Cavill atau kayak siapa sih James Bond yang baru itu si Daniel Craig, dia badannya muscular gitu kan, gue ngerasa insecure gitu. Jadi gue belum nonton filmnya sama sekali. Sebelum ke narasumber, menurut lo sendiri gimana Gap? Perasaan insecure itu buat lo apa? Menurut gue sendiri nih ya, perasaan insecure itu kayak lu tuh nggak puas gitu sama diri lu sendiri, pasti kayak ada yang kurang. Kayak lu tuh kalau ngeliat orang kayak iri, kayak aduh gue pengen nih jadi kayak dia gitu. Terus lu ngerasa kayak gue udah cukup belum ya? Oke, kalau menurut narasumber kita, mulai dari Abigail lah. Kalau menurut gue juga setuju sih sama apa yang Dini bilang. Kayak as a human being kita tuh pasti nggak ada rasa puas gitu. We want more, we want something yang perfect lah. Padahal kita kan bukan perfect gitu kan. Oh jauh. Gitu. Kalau Diandra gimana? Kalau menurut gue insecurities tuh lebih ke rasa kita tuh nggak safe gitu ya, ngerasa nggak safe dengan yang ada di sekitar kita gitu, kayak misalnya standar kecantikan dan lain sebagainya. Kita tuh merasa nggak aman karena kita merasa nggak percaya diri gitu sih, kita merasa kurang kayak gitu. Gap, lo sebagai anak psikologi lo setuju nggak? Jujur aja lo sebagai anak psikologi sama kayak Diandra, lo setuju nggak? Ya, setuju banget dong. Yang namanya ngerasa kan dari judulnya itu udah insecure itu rasa tidak aman gitu. Oke. Tadi gue juga pengen bukan nambahin sih, gue pengen nanya lagi ke sebagai topik si Diandra ngomong tentang body image sekarang. Kalau kita pikirin kayak body image sekarang, standar kecantikan, standar kejantanan itu menurut gue sekarang lebih fleksibel. Tapi sekarang juga standar kecantikannya juga lebih tinggi. Saya kan kayak kalau pikir-pikir lagi kayak dari tahun 50-an gitu, kayak standar kecantikan kita tuh pasti kayak kulit putih, figurnya mirip supermodel, kayak bener-bener kayak
kalau pikir-pikir lagi banyak banget kayak orang beli yang apa namanya itu yang buat ngusap-ngusapin biar kulit lu tampak putih. Itu kan seharusnya kan kita nggak boleh sebut merek. Jangan ngomong lulur dong. Pemutih. Iya, pemutih kita nggak boleh sebut merek. Sama yang kedua, kalau kita pikir-pikir lagi, kita kan emang kita sebagai orang Indonesia, kita kan belum tentu kulitnya putih cemerlang kayak orang-orang Eropa gitu. Jadi kayak kalau menurut gue sendiri kayak standar kecantikan sekarang itu sangat sangat tinggi banget, mau buat cowok mau juga buat cewek. Kalau lu gimana, Kak? Menurut gue ya kalau dari yang gue lihat-lihat ya, kayak misalnya di Instagram atau di sosial media gitu, orang-orang tuh biasanya ya kalau ngepost itu pasti yang dilihat tuh yang it's pleasing to see gitu. Ya kan? Kadang ada yang suka takut untuk memposting atau menunjukkan yang kayak yang tidak kulit putih ataupun yang badan yang nggak langsing gitu. Jadi ya gue cukup setuju sih kalau bisa dibilang beauty standards itu cukup high. Narasumber kita ada yang mau nambahin, ada yang mau diomongin sini mungkin dari personal experience gitu atau apa gitu mungkin? Jujur gue juga ini banget ya, kepikiran banget sama beauty standards yang sekarang, karena kalau misalnya kita nggak mencapai titik itu, kadang orang lain juga bisa aja ikut campur gitu. Lebih kayak mereka juga kok lu kenapa nggak diet, kok lu kenapa nggak rawat muka, lebih kayak gitu. Jadi iya, makanya insecurity-nya itu jadinya datangnya bukan hanya dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang orang omongin dan kita dengar gitu sih. Kalau Abigail? Based on self experience aja ya, ini curhat dikit aja. Jadi technically I'm Chinese because my dad is Chinese kan, but I've always been tan karena gue orangnya aktif banget, sering berenang, pokoknya di luar matahari mulu lah. And then when like COVID, PPI, and then when COVID hits, ya kita terpaksa di rumah dong, ya kan. Gue kayak my life I've always been tan, and gue tuh nggak pernah kayak apa ya, dibilang kayak kalau bule pasti suka nih sama kulit lu, atau they're not like frontally bilang kalau gue cakep. Terus kayak after COVID, kulit gue tuh balik lagi jadi putih, and everyone started to kayak speculate gue tuh suntik putih dan bilang kalau gue cantik gitu. Jadi like that's like a big difference for me, karena kulit doang kayak emang gue harus putih dulu biar cantik gitu sih. So like aneh aja sih, standar kecantikan tuh emang tinggi. Iya, emang aneh. Itu gue nggak kentut ya, itu suara bangku gue. Jadi iya nggak, gue setuju banget sama Abi. Mungkin gue sendiri karena gue cowok sih, gue nggak terlalu terasa apa yang lo cewek pada ngerasain dalam dunia sehari-hari. Gue nggak disuruh paksain buat jadi putih. Tapi kan kayak kalau kita mau ngomongin body image-nya buat cowok, kita di-expect buat kayak the manliest of man. Kita dipaksa buat jadi, kita dipakai badan gue dikira jadi kayak kuli gitu. Jadi kayak Benar-benar. ya makanya kayak apa ya, gue disuruh atletis gitu. Gue sendiri sih ya kok gue cukup seneng sih, syukur aja gue bisa dibilang cukup tinggi, bisa dibilang, tapi gue selalu mau untuk lebih tinggi. Tapi makanya tuh kayak standar kegantengan cowok itu juga gak setinggi kalau cewek, tapi menurut gue it's up there. Sekarang gue pengen nanya social media. Gue pengen ngomongin tentang social media. Social media sekarang kita pasti, dan juga jawaban-jawaban dari Google Form kita bilang kayak mereka make social media tuh kayak dari sejak mereka SMP, ada yang dari mereka SD gitu. Dan gue juga bingung, kalau lu sendiri pada kayak buat Gaby, buat si Diandra, buat si Abigail, lu pada kayak tahu social media tuh dari masa-masa lo apa? Mungkin Gaby duluan? Kalau gue nih ya,
gue tuh kan baru bisa dibilang gue punya HP yang beneran HP tuh pas gue SMP lah ya. Itu pun juga kayak sosial media yang gue tahu itu cuman buat ngobrol sama teman gue. Jadi gue cuman tahu yang namanya BBM sama Line. Nggak tahu BBM sama Line. Udah habis itu gue nggak tahu Instagram, gue nggak tahu Twitter, gue nggak tahu apa-apa, paling YouTube. Udah itu. Yang paling lo sering pakai apa? BBM buat ngechat. Udah habis itu gue kagak ngapa-ngapain lagi, gue nggak tahu apa-apa cuy. Itu Instagram apa, baru setelah itu bergantilah HP gue, baru gue paham kayak oh ini Instagram, oh ini Twitter, oh ini Facebook gitu. Pertanyaan gue buat kedua narasumber kita, lo tahu social media kapan dan yang paling sering lo pakai apa? Coba Diandra. Kalau gue sih tahu sosial media dari kelas 6 karena kebetulan teman-teman gue tuh anaknya super duper up to date, jadi gue nggak mungkin dong kayak sendirian gitu nggak up to date gitu kan, jadi gue terpaksa mengikuti itu dan gue itu tahu Instagram dan Line dan BBM juga sih, cuman lebih sering pakai Line untuk ngobrol karena gue sebenarnya nggak terlalu suka Instagram sih. Oh, lu justru nggak suka Instagram ya? Kalau gue paling sering pakai Instagram gue bener paling sering. Abigail? Sama sih kayak Diandra, gue tahu sosial media dari kelas 6 dan itu pun app yang pertama kali gue tahu tuh kayak selain BBM tuh Instagram, because my friends itu main Instagram terus, jadi kayak I'm pressured to have Instagram as well, padahal pada saat itu gue nggak ada HP gitu. Jadi pas gue ada HP itu pas SMP, dan gue langsung kayak cepet-cepet pengen punya Instagram gitu. So like ya gitu deh. Pressure. Dan kalau kita ngomongin kenapa kan? Nggak, itu maksud gue, itu yang mau gue highlightin sih tadi, pressure yang bisa jadi salah satu trigger buat kita jadi ngerasa kayak insecure. Iya, karena nggak mau ketinggalan. Itu bisa gitu jadi kan. trigger banget. Ya, bener banget itu. Kalau kita ngomongin social media dan karena topik episode 2 ini lebih ngomongin tentang physical appearance dan yang social media app yang tujuannya itu untuk mengsombongkan itu kan melalui foto. Jadi kita pasti ngomongin Instagram. Mau nggak mau kita pasti ngomongin Instagram. Gue sendiri kalau lihat first account gue cuma punya 2 foto doang dan satu itu ribbon. Gue ngerasa kalau gue cuma butuh 1 foto doang. Itu soalnya penampilan gue jarang banget orangnya presentable, jarang banget. Jadi kayak gue ngerasa dan gue sendiri kayak ngerasa ada pressure gitu. Jadi kayak contoh kayak foto gue di Instagram di akun gue harus naik, gue bener-bener nanya temen gue kayak gue postoin nggak gue atau foto yang lain atau gimana, cuma buat naro itu dong. Saya menurut gue feed lo Instagram lo itu sama aja kayak CV, gue kelihatan deh. Emang aneh, emang comparisonnya aneh. Tuh cewek doang yang kayak gitu. Karena kan kalau as girls kan pasti sebelum post nanya ke temen kan kayak, wah ini gue mau post, ini bagus nggak? Gue kira tuh cowok tuh nggak kayak gitu. Cowok kan kayak nggak peduli orang gitu tuh kan. lebih Like, bodo amatan. Nah, ya, soalnya kayak as girls tuh udah ditentuin standarnya gitu loh. Kalau lu nggak cantik ya lu nggak spesial gitu, lu nggak keren. Kalau gue sendiri sih gitu ya. Kalau gue juga mikirnya kayak teman-teman gue lain pada kayak nggak kayak gitu. Tapi pas gue tanya-tanya, lu pada pernah nggak sih kayak pas gue lagi kayak nongkrong sama teman gue gitu, gue suka nanya kayak, lu pada kalau post foto di first lo mikir-mikir dulu nggak, atau kayak lu nanya temen-temen nggak? Kata mereka juga nanya sebenarnya. Mungkin gue nggak bisa ngomong ke secara umum ya cowok tuh kayak gini. Tapi kalau orang-orang yang gue kenal, mayoritas dari mereka ngomong kalau mereka tuh emang cukup, gue nggak mau ngomong overthinker ya, tapi kayak mereka mikir-mikir dulu apa yang mereka post di first mereka. Nah pas di second yang lebih baik tuh mereka baru mulai, gue juga sih baru mulai nggak peduli. Dan ini pertanyaan gue soal buat Gaby sama narasumber kita semua,
Kalau lo tuh pernah nggak sih kayak merasa kayak tadi Abi ngomong ada pressure buat ngepost, mau itu kayak di second emang pribadi kan, tapi kalau buat di first gitu lo merasa pernah ada pressure nggak untuk apa, lo sempet ada teguran nggak dari orang lain kayak lu jelek dari foto ini, atau kayak seharusnya lu pakai foto yang ini bukan yang ini gitu. Mungkin Gaby duluan dah. Boleh. Boleh itu kita dulu. Narasumber kita dulu nanti gue akan. Ya. Oh, merendah. Oke. Oke. Ya. Narasumber kita coba sekarang Abigail. Aja gue. Gue pilih Abigail kayak dosen. Of course, pernah lah ya. Karena basically right now sih I have overcome my insecurity. Cuman dulu Nice. emang sih kayak parah banget. Gue tuh sampai kayak I have to look really close to my photo. Kayak ini bagus gak sih? Even the caption aja gue mikirin kayak caption aja gue mesti mikir kayak ini bagus gak sih captionnya? Is it too cheesy or like is it too weird? Nah lo notice. Nah ya gitu deh. Kayak dulu tuh kalau misalnya I don't get enough like before atau kayak I don't get enough comments than my before apa picture yang lain-lain tuh I will archive my photo dulu. Itu kayak separah itu. Gitu deh. Kayak pressure-nya is real bro. Yeah, for sure. Diandra? Kalau gue sih sebenarnya setiap mau ngepost selalu mikir-mikir ya. Apalagi kalau gue sebenarnya nggak ada sih yang kayak sampai bintang bilang tadi, jangan foto yang itu lo jelek gitu, sebenarnya nggak ada. Tapi gue membuat skenario itu di dalam pikiran gue gitu. Jadi kayak nanti andainya gue post, apakah ada yang kayak diem-diem ngomongin gue kayak ih kepedean banget nih orang kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu, makanya lebih milih kayak ya udahlah nggak usah kirim. Dan gue tuh orangnya juga cukup parno masalah privacy, jadi jarang banget kirim foto yang kayak gue lagi di mana update gitu, karena gue cukup parno sih gitu orangnya. Jadi ya gue menghindari untuk post yang kayak gitu-gitu sih. Kenapa ya, Bi? Bener banget sih. Dulu juga kayak gitu. Gue juga sempet mikir sama kayak Abi. Malah sampai sekarang gue masih mikir kayak Abi, kayak yang dari poin dia ngomongin tentang apa? Like sama komen itu. Karena like kayak gimana ya? Misalnya lu postan ini lu kayak bener-bener wah keren banget nih, kayak likers lu 500-an, komen lu banyak. Terus after that when you post the new photos tuh kayak like-nya tuh kayak kurang gitu, nggak sesuai ekspektasi. Iya. Lu ngerasa kayak waduh ini fotonya jelek gak sih? Kayak ini lebih pokoknya downgrade atau gimana sih gitu. Kayak insecure sendiri kan. Iya, gue juga, dan saya lagi gue juga mirip kayak Abi, kayak gue kalau yang gue post foto di first gue bener harus kayak gue sengajain muka gue nggak terlalu kelihatan, jadi gitu. Jadi gue Dan like kenapa? pas udah post nih, when you have the courage to post itu gue langsung matiin IG gue. Gue nggak mau pegang IG gue lagi sampai kayak besokannya lagi. And then I check the notification kayak Kalau gue gue gitu. Sumpah ya, kalau gue ngepost ada, terus gue bilang oke udah nggak usah liatin udah post gak usah liatin, tapi ada notifikasi orang like gue gitu, gue langsung Kan we want to know likers kita tuh berapa gitu. Setiap ada notifikasi orang nge-like atau orang nge-komen, walaupun tuh teman-teman gue ngatain, gue kayak gue noleh, gue liatin, tapi tunggu 20 detik baru gue reply, gue kayak gitu. Lo pada pernah gak kayak gitu? Kalau gue pernah. Kalau gue tuh ya, kalau misalnya habis ngepost kadang notification untuk like sama komennya gue matiin untuk 8 jam, tau gak sih ada pilihannya. Dan gue melakukan itu karena gue kayak yang nyari gitu. Gue nggak tahu. Oke. Kita sekarang sedikit break, gue mau ngasih tahu beberapa jawaban-jawaban dari Google Form kita. Dan sekarang ini gue pengen ngomongin apa yang tentang mereka sendiri, mereka insecure. Ada orang ngomong dia merasa insecure karena dia suka membandingkan diri dia sendiri ke orang lain, dan dia merasa bahwa dia itu
nggak diturun lah dari ekspektasi orang, nggak gitu. Paham kan? Atau gue jawab atau gue ngejelasin terlalu jelek? Ya jadi kayak kalau lo pada, menurut lo pada tentang pasti ada lah ya, kayak temen lo yang lo ngerasa lebih cakep daripada lo gitu. Lo ngeliat mereka di Google, Google, lo nge-stalk mereka di Instagram gitu, lo ngeliat mereka, buset mereka cakep banget, kayak lu pernah nggak ngerasa kayak gitu, dan apakah sekarang masih kayak gitu, Gaby? Of course, pernah. Tapi gimana ya, kalau sekarang gue jatuhnya jadi cuma kayak, oh gila nih orang cantik banget, oh nih orang cakep banget, udah abis itu udah kayak ya udah gue admire aja. Karena gue to begin with adalah bukan orang yang terlalu gimana banget sama looks gue, karena gue tahu kayak ya udah gue standar aja. I don't really care about that. Ya udah, no, that's really beneran itu adalah apa, kayak ya udah itu mindset gue dari dulu yang puji Tuhannya tuh kayak ya udah it kinda bikin gue nggak terlalu insecure sama appearance gue, ya itu kayak ya udahlah gue standar, kayak ya udah gitu aja, ya udah. So when I see someone pretty I would kayak gila cantik banget, gila cakep banget, tapi kayak udah sampai sebatas itu aja. Kalau lo pada? Terserah, mau siapa aja, mau Abigail atau mau si Diandra buat kasih tahu kayak lo pernah nggak ngerasa kayak gitu, lo pernah nggak, mungkin kata iri kayaknya yang lebih tepat ya, kayak kata iri gitu. Kalau dulu ya pas SMA, kayak I have this one friend, kayak kita tuh always together lah istilahnya, and like BFF. Terus kayak this one time people bilang kalau kayak badan temen gue tuh lebih proporsional lah. Dia nggak ngebandingin gue, cuman kayak mereka bilang kalau badan temen gue ini proporsional dan bagus. Ya gue dengar dong, gue otomatis kayak okay, jadi badan gue terlalu skinny kah? Karena kan dulu at the time I was very skinny lah. And like ya dulu tuh bener-bener security tuh nge-haunt me for years. Tapi kayak sekarang after I overcome my insecurities tuh kayak every time I look at my friends kayak wow lu cantik banget, and then like that's it, kayak the more you appreciate others tuh the more you appreciate yourself gitu. Beautifully put. Ya kan. Kayak intinya pernah sih sering kayak gitu dulu, cuman ya you have to learn to accept yourself karena like ya nobody is perfect. Absolutely. Diandra? Gue juga sama sih kayak Abi. Kalau dulu gue ngeliat orang cantik tuh yang kayak ih apaan sih nih orang kenapa cantik banget sih, malah kadang gue kayak nggak mau nge-like karena gue kayak kepikiran gitu loh, kayak kebawa mental. Iya bener banget, kayak Abin tadi bilang, gue kayak iri jadinya ya karena mereka kenapa bisa cantik itu, kayaknya mereka nggak perlu usaha gitu untuk cantik kan. Tapi setelah sekarang gue belajar kayaknya justru kalau dengan mengakui mereka cantik dan lain sebagainya, kita tuh justru malah ngerasa lebih tenang, lebih calm, kayak yaudahlah pokoknya dia cantik dan gue juga sebenarnya punya kok sisi cantik gue sendiri, gue tuh gitu ya, walaupun kadang kalau misalnya secara physically gue nggak melihat itu gitu ya di diri gue, tapi gue mencoba untuk berpikir bahwa sebenarnya ada di satu sisi yang gue tuh bisa dibilang lebih dari mereka, karena misalnya ya secara fisik mereka lebih dari gue, pasti ada satu atau dua hal yang mereka nggak bisa yang sebenarnya gue bisa gitu loh. Makanya kalau misalnya sekarang gue ngeliat ada orang cantik, kadang gue komen aja gitu, cantik banget loh dan lain sebagainya, dan itu malah ngerasa bikin gue lebih tenang sih. That's true. Nah kayak dulu banget kalau misalnya lihat kayak misalnya teman gue nih yang cakep, komenannya banyak tuh yang kayak oh my god cantik banget. Sometimes tuh lu pengen komen, cuman kayak gara-gara lu insecure lu nggak komen gitu karena lu iri. Iya bener banget, gue gitu. Kalau gue segitunya lah lu nggak like. Kalau gue ngeliat orang yang lebih ganteng daripada gue kalau gue sih, kalau teman gue yang lebih ganteng daripada gue nge-komen biasanya, kayak ngatain gitu. Jadi menutupi insekuritas gue dengan ngatain gitu. Ya
tuh emang boys kayak gitu gak sih? Iya. Cowok gue juga gitu, kayak ngatain gitu. Dia ngatain. Ya kayak gue juga kayak kalau gue sendiri secara fisik uh, gue ngerasa setiap kali gue pergi kemana-mana, setiap kali gue pergi ke sendiri kek, mau sama temen kek, mau sama nyokap bokap kek, itu kayak gue merasa diliatin terus, nggak tahu kenapa ya. Gue merasa diliatin terus. Tapi gue tahu, dia nggak tahu sih sebenarnya gue bener-bener diliatin atau enggak, tapi setiap kali gue jalan gitu gue diliatin, gue jalan sendiri, gue jalan sama temen gue tapi, dan plus penampilan gue yang bener-bener kayak bapak-bapak juga nggak ngebantu gitu, nggak ngebantu juga. Jadi gue setiap kali merasa, setiap kali gue jalan gitu bener-bener liatin, kayak di, mungkin kayak di lirik gitu, di lirik kayaknya lebih enak ngomongnya. Gue cuma penasaran kayak lu pada pernah nggak kayak gitu, kayak lo dilirikin kayak Ya, ngerasa gitu. actually, ya. Kadang-kadang ada perasaan di mana tuh nggak safe gitu loh. Jadi kayak walau misalnya nih yang perasaan kayak gini kan, lu lagi jalan terus kayak tiba-tiba tuh, aduh rambut gue udah rapi belum ya, aduh baju gue rapi nggak sih nih, aduh gini. Padahal tuh sebenarnya kayaknya orang-orang juga nggak terlalu yang pay attention, Ya, mereka tapi bodo amat lunya kayak oh shit, ini gue udah best appearance gue belum sih, kayak gitu loh. Bener. Di publik itu kita kan, menurut gue sih kok nih, gue pengen nanya lo pada, gue penasaran aja, menurut lo pada lebih bikin keringetan mana, lo jalan keluar atau lo ngepost foto di first, yang bikin lo bikin mikir? Foto di first. Ngepost foto sih. Kalau Diandra? Post sih. Ya sih. Mungkin kalau gue sih, ini mungkin gue karena cowok ya, kalau gue di post gue pikir-pikirin, tapi gue lebih pikir-pikirin kalau gue pergi loh, kayak gue benar-benar pergi ke tempat gitu, kayak nongkrong sama, kalau nongkrong sama teman-teman gue ya gue pakai short juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau gue pergi ke mall gitu, dimana banyak orang ngeliatin, gue bener-bener bisa sejam nyari-nyari outfit di lemari gue, bener-bener bisa sejam kalau gue. Ya gue cuma penasaran doang. Really? Iya sumpah. Gue kira cowok nggak kayak gitu. Sumpah gue ganti-ganti. Ya. Makanya kalau misalnya di Instagram itu rata-rata orang itu kita kenal, dan itu malah bikin gue malu. Kalau misalnya keluar mungkin saat itu aja ketemu dan later nggak bakal ketemu lagi. Gue mikirnya sih gitu. True banget. Itu gue Diandra Bener. banget, gila. Gue juga setuju. Maka dari sama itu Diandra. kayak ya udah Iya, gue apa ya, susah kalau gue mikir kayak gitu, susah banget gue kalau mikir kayak gitu, sumpah susah banget. Oke. Moving on, kita ke, atau mungkin Gaby punya pertanyaan buat narasumber kita? mungkin boleh kita lanjut dulu. Oke, karena lo nggak ada pertanyaan kan? Sebenarnya ada sih. Ya. Oke. Kayak kita kaitin aja deh, misalnya kayak sama yang tadi kita udah ngeliat orang-orang di Instagram ataupun orang-orang yang kita lihat di jalan gitu, kayak good looks, good skin, good everything. Pernah nggak nih lu ngerasa kayak oh my god, lu mau apa yang lu punya, either it's the skin atau hair atau baju atau apapun itu appearance lu, kayak gila gue mau kayak gitu. Pernah ngerasa kayak gitu? Boleh? Abin Kok gue Diandra duluan? atau Abi Coba deh. sharing ceritanya. Coba Abin Coba dulu, deh. Abin. Oke. Boleh Abin. Kok gue? Abin. Abi tuh Abi. Oke, Abin. Yang mana aja. Silakan Abin, Abi. boleh Abin. Jadi, fine, gue duluan. Kalau ngerasa apa ya, kayak pengen banget yang orang kayak gue, orangnya Iya. kalau nggak kelihatan dari kamera ini, muka gue itu cukup ada banyak bekas jerawat. Jadi dulu pas gue masih SMP gue bener gila, nama tengah gue acne, bener-bener acne nama tengah gue, bener-bener kayak. Jadi sepanjang gue SMP gue bener-bener nggak ngerasa pede sama sekali gitu. SMA kelas
kelas 11 udah mulai hilang acne, tapi ada banyak bekasnya gitu. Jadi setiap kali gue ngelihat mau artis, kayak setiap kali gue ngelihat teman-teman gue yang mukanya yang kulitnya mulus, gue kayak kalau bisa gue ambil gitu. Jadi kayak kalau ngomong itu gitu karena bekas jerawat gue banyak banget. Oh my god. Tapi just technically speaking ya, kalau misalnya dari kamera ini benar-benar nggak kelihatan sih. So ini kamera bagus nih emang. Ya. Boleh Abi? Silahkan. Kalau us girls ya, kan rambut tuh ada pepatah rambut tuh mahkotanya kita kan. Nah, Iya dulu tuh banget. my Gila. hair itu wasn't supposed to be straight. Kayak gue tuh rambutnya curly. Karena gue dulu sering berenang. Abi, Jadi ya kayak ampun. rusak kan. So like Gila, we're the same. so, gitu. Oh my God. SMP itu gue selalu dikuncir. Pada suatu saat I'm sick of it dan gue memutuskan untuk smoothing. And from that moment on itu gue baru merasakan cantik, ngerti gak sih? Kayak Ya, oh my god, ya. gue akhirnya bisa gerai rambut gue, akhirnya gue bisa kayak gini ini. Kayak that's for hair, and like the rest of my body itu kayak bener-bener kayak all my life gue selalu bilang kalau my bahasa halusnya apa ya, kalau paha nggak apa-apa nggak ya gue Nggak ngomongnya. Lapangan. Kayak paha tuh harus slim, harus ada thigh gap. Apa ya, tangannya tuh gue kan termasuk kayak badan kayak gue tuh selama hidup gue tuh badan gue tuh nggak pernah kayak bilang kurus gitu, Sama. kayak kurus atletis. Gue tuh kayak badan gue tuh kekar, tangan gue tuh kayak badan atlet. Makanya kalau misalnya new friends bilang ke gue kayak Bi, gue kira lu atlet gitu, padahal gue enggak, karena kayak naturally badan gue kayak gitu, and I hated that. Gue nggak bisa pakai baju yang kayak sleeveless karena my arms are too big kan. Makanya tuh kayak one of my insecurity tuh tangan, paha, rambut. So it's very hard for me to overcome the insecurity of mine gitu. Sorry, gue boleh tambahin juga boleh nggak? Boleh sih. Sumpah gue dari lineage keluarga gue paha tuh paling gede gue, sumpah. Nih gue kayak Abi, bener-bener sama sumpah. All my life gue tuh bener-bener nggak pernah kurus gitu. Baru sekarang bisa dibilang kurusan gitu. Jadi dari dulu buset man, dari gue SD paha gue itu bener-bener the center of attention, sumpah. Sampai gue SMA gue mulai olahraga, gue mulai aktif, mau nyoba aktif basket baru gue kayak oke, paha gue mulai kecilan, thank God gitu. Tapi ya sorry buat nambahin sedikit doang. Good for you lah, at least you feel good about yourself kan sekarang. Tapi biasanya katanya tuan cowok itu lebih apa ya, kayak misalnya Kurus dulu sih? contoh aja sih, jadi gampang kurus. Kayak ada temen gue satu SD sama gue, terus dia pas SMP wow banget, drastis banget berubahnya, kayak tiba-tiba tuh kurus, kayak tiba-tiba kurus aja. 1 tahun gue jarang ketemu gitu sama dia karena beda kelas gitu kan, beda kelas. Terus pas gue lihat lagi kayak lo siapa anjir gitu sih. Lu pernah nggak kayak lu ketemu orang itu yang lo udah lama nggak ketemu, terus lu bingung orangnya siapa, jadi orang itu manggil lu duluan, terus lo kayak siapa gitu. Temen gue juga ada yang kayak gitu coy. So Gandra bang, gue mau kasihan banget, jadi belum ngomong Gandra. Boleh Gender belum ya? Oke. Gue Dekat bahkan aja. belum ngomong. Gue bahkan lupa woy. Apa ya tadi pertanyaannya, gue jadi lo pernah nggak sih ya merasa apa, kayak ngelihat orang kayak jadi pengen gitu, kayak I want your looks, I want kita mau aja gitu jadi dia gue lebih ke tinggi badan sama muka sih, karena gue kalau kena panas dikit muka gue tuh langsung gosong, dan gosongnya hitam dan merah, tau gak sih? Dan gue tuh gak suka banget, jadi kalau misalnya gue kejemur sedikit tuh muka gue ya udah gitu aja terus dan lama baliknya. Dan kadang gue pengen jadi teman-teman gue yang kayak
pacaran berapa lama pun kayaknya mukanya baik-baik aja gitu. Terus kayak gitu dari mulai tinggi badan juga, kalau misalnya teman-teman gue tuh lumayan tinggi dan kakinya tuh jenjang gitu, sementara paha gue sampai betis gue tuh kayaknya juga terbilang cukup besar deh. Jadi gue tuh itu sih, insecure itu sih. Apa? Berarti lo kayak sunburn gitu ya? Iya. Always wear sunscreen. Ya. Sumpah serem Mau banget. nggak mau tuh. Gue Oh my god, that's true. ke pantai It's very bener-bener, true. gue ke pantai bener-bener rasa kayak gue kayak jadi hot tub sumpah. Kayak instantly langsung hitam gitu. Iya. Kayak bener-bener I hated that. kayak lo tau gyukaku kan, lo pada lo kayak yang lo Korean barbecue. Iya. Kayak and I hated that. Kayak orang-orang tuh kulit putih, teman gue yang kulitnya putih tuh kayak kalau misalnya sunburn ya udah merah. Gue tuh kayak langsung coklat gitu, kayak oh my god please lah. Dan it takes time buat ngebalikin. Dan coklatnya tuh bukan coklat sehat gitu nggak sih, malah jadinya coklatnya tuh bener-bener yang gosong, yang bener-bener gosong gitu. Ya. Nggak sehat kulitnya. Jadi lo masih ada pertanyaan? Ada nggak ya? Harus ngecek dulu. Mungkin ya ini udah apa namanya sangat masuk ke dalam itu, gue sampai lupa gitu pertanyaannya. Soalnya gue pengen ini dikarenakan udah setengah jam kita nge-record ini. Demi apa? Padahal masih ada satu. Wow. Oh my Gue God, pengen move on ke topik ketiga kita. Topik ketiga kita kan balik lagi ke Google Form. Kita kemarin, terima kasih Tiandra dan tim Google Form. Kita kemarin nanya-nanyain cara mereka mengatasi perasaan insecure gini. Dan gue nggak expect jawabannya bener-bener kayak curhat lah. Gue nggak expect mereka bener-bener jawabnya. Tapi itu menurut gue jawabannya keren. Iya, absolutely keren banget. Banyak di situ yang bisa kita ambil aja sih. Yang belum tahu. Yang pertama, ada orang ngomong bahwa salah satu cara yang mereka ngatasin rasa insecure gini tuh kayak berdiri di depan kaca, ngomong ke diri sendiri kalau setiap orang punya pencapaian masing-masing, bukan tentang hasil tapi bagaimana cara prosesnya. Dan untuk masalah looks, lebih bersyukur aja dan merawat diri, karena kalau ngikutin standar kecantikan orang tuh nggak ada berhentinya. Itu wow banget. Absolutely. Kayak, dan gue juga sedikit penasaran kan, kalau gue sendiri ya, ini salah satu hal yang kecil yang gue cukup seneng lama diri gue sendiri. Kayak gue bilang tadi, gue dari kayak SD sampai SMA gue nggak pernah dibilang kurus gitu. Jadi kayak I use that as like sebagai motivation, but just to keep getting better. Makanya gue masuk PPI. PPI. Gue masuk PPI dan kagetnya gue keterima loh, Paul. Gue overweight, gue bener-bener itu sumpah gue keterima, gue bingung loh. Tapi They can see your potential, Bin. iya, honestly ya. Yeah. Dan akhir-akhirnya pas kayak gitu, sayangnya gue gak dapat. Tapi akhir-akhirnya gue merasa kayak I'm done being overweight. I'm done being orang ngeliatin gue kayak pahanya gede, my ass looks big as hell gitu. Gue udah mending. Is that inappropriate? Yeah, I can censor that. Tapi kayak tapi ya, everything about that. Bener everything about that, I felt like, you know what? I'm done. I want to be better. Jadi gue punya pertanyaan daripada gue curhat mulu. Gue punya pertanyaan buat co-host juga nih. Lo sendiri yang tahu insecure kita sendiri kan cuma kita sendiri kan yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Dengan insecure yang lo tahu, lo pernah coba mengatasinya? Dan nggak, kalau boleh kasih tahu gimana cara ngatasin perasaannya. Insecurities about looks, ya biasanya ya kalau gue sih, I used to be insecure about my hair,
kayak tadi bener banget kata Yes, Abi oh my ya, kayak god. hair Bener-bener. itu adalah mahkotanya dari seorang cewek. Dan sebenarnya tuh dua orang tua gue mereka rambutnya emang udah keriting gitu loh. My dad is curly, my mom is curly. Jadi kayak ya udah emang nurunnya ke gue, berarti apa dong? Keriting ya kan. Dan Yes. gue kayak I was insecure about that as zaman-zaman gue SMP, yang dimana sampai akhirnya gue tuh pernah waktu itu smoothing, tapi smoothing itu kan nggak permanen ya. Yeah. Jadi gue akhirnya kayak bener legit gue nyatok terus. Oh my god. Orang oh my god Gaby. banget gue nyatok. Bi Setiap emang pagi, sumpah kalau di setiap masalah pagi rambut, sebelum sekolah. iya setiap pagi mau ke sekolah. Oke sip Bi, oh my god Bi. Aduh. Kayak gitu sampai di mana akhirnya tuh rambut Kayak gue capek gak sih? rusak. Udah capek rambut rusak. Dan waktu itu rambut gue, lo harus tahu rambut gue tuh sepanjang apa, sepantat anjir, panjang itu. Dan gue harus nyatok tiap hari. Dan until I get tired of it, dan kayak ya udahlah, kira suatu waktu gue kayak bilang ke diri gue kayak ya udah jangan, rambut lu sayang, semua sayang, mending coba aja dulu, pede aja dulu, nggak usah deh lu yang namanya nyatok atau apa. Dan ya udah temen-temen gue juga pas waktu itu ngelihat gue nggak dicatok, they all were just udah sama gue gitu loh. Paling nanya kayak, men rambut lu beda Gil? Iya gue nggak nyatok gitu doang. Dan ya udah dari situ gue mulai kayak you know what, I will accept it, I'm accepting myself. Udah sampai sekarang gue nggak ada nyatok. Shout out ke Kak Sekar untuk ngomong pede aja. Shout out. Ya betul. Diandra sama Abigail mungkin punya cara mengatasi insecurities lo sendiri. Apa dulu nih? Diandra itu. Diandra dulu boleh. Tuan Putri. Kalau gue sih lebih kepada jangan mancing diri sendiri nggak sih? Kayak misalnya dengan stalk Instagram orang kayak gitu, itu tuh mancing diri sendiri. Lihat selebgram siapa, ngeliat temen siapa yang cantik, terus udah gitu setelah itu kan malah jadi overthinking juga, malah jadi inget lagi sama apa yang udah kita lupa ini. Misalnya kita udah yang bisa nerima diri kita sendiri, tapi setelah kita stalk lagi jadi inget lagi kayak gitu kan. Terus kita juga harus pikir positif sih, jangan nge-pressure diri sendiri. Karena yang penting itu kan kita sehat ya, kita nggak bisa bohong kalau misalnya emang kita pengen sesuai beauty standard, tapi kalau misalnya nggak sehat sama aja bohong kan, karena yang berlebih itu nggak bagus dan yang kurang juga sebenarnya nggak bagus. Jadi yang standar aja lah, untuk makan secukupnya, jangan yang berlebihan juga tapi jangan yang sampai kekurangan juga gitu. Tapi mungkin yang diterima PPI gitu. Gak boleh gitu dong. Oke, this is apa ya? Kalau menurut gue sih, menurut pengalaman pribadi, how to overcome an insecurity itu kayak you have to start from your mental health, from diri lu sendiri. Kalau mental health lu kayak apa ya, kayak lagi lu nggak bisa berdamai sama masa lalu lu, itu berdampak banget sih sama physical appearance lu. So like I think gue nggak nyadar kalau gue mulai kayak overcome my insecurity karena last year I was very insecure kan. And right now gue kayak gue masih insecure, cuman kayak I don't care gitu loh. Because like gue udah melepaskan masa lalu gue and start to like accept myself. Kayak I don't care kalau orang-orang nggak suka sama gue gitu. Kayak mereka juga nggak tahu real lu tuh kayak gimana, kayak lu tuh orangnya kayak gimana, mereka cuma tahu your appearance kan. Jadi like daripada pusingin omongan orang, mendingan kita kayak embrace your embrace yourself. your flaws, Embrace yourself. embrace your flaws, Yeah. embrace yourself. Ya gitu sih, you have to start from yourself, dari inner, dari jati diri lu, dari sifat lu lah pokoknya. Beautiful put. Again, kayak gue sendiri kalau secara penampilan, gue tuh bener-bener orang paling generik di Indonesia, sumpah. Gue orang Jawa, gue paling generik gue, sumpah. Jadi I can't really talk about
penampilan gue gitu. Tapi ya ada juga atau mungkin Gaby punya pertanyaan buat yang lain atau Udah kali ya kalau misalnya udah sampai topik ini. I think that's all for the questions. ya gue juga pengen nge-highlight ya kayak beberapa Google Form. Gue juga pengen reaksi lo pada 40 orang berkata bahwa mereka pernah mencoba untuk mengatasi insecure-nya, dan even lo mencoba doang itu udah gue nggak bisa loh Ya, gitu. itu udah keren banget Hebat. yang namanya. Next step, Kenapa? dan next step banget. Kenapa Bi? Oh iya, kayak It's like, ya apa ya? baby steps. Something that, that's something that most people cannot do, you know. Absolutely. Lo bisa pikir kalau itu hal sepele, padahal itu susah banget gitu. Absolutely. Keluar dari comfort zone lo tuh susah. Oh, speaking of comfort zone, seharusnya kita namain comfort zone aja ya podcastnya, bukan safe space ya. Ya, ya udah nggak apa-apa, udah ditulis, Udah ditulis proposalnya. udah dipromosiin pula. Iya, udah promosiin. Okay, we have to stick with Safe space, safe zone. safe space. Okay, it's Nggak good apa-apa, lah. udah bagus itu. Di mainstream. Nih, oke. Kita mau ngomongin, tapi ya kita nggak bisa ngomongin topik ini sih, topik episode 1 soalnya ini. Jadi kita nggak bisa terlalu ngomongin. Tadi gue pengen nanya, kayak reaksi lu pada kalau teman-teman lu tuh udah mulai membiayai orang tua lain gitu, bla bla bla. Ya kan beda lagi topiknya, topik episode 1. Jadi kita nggak bisa ngomongin itu. Kita hanya bisa ngomongin tentang, gue juga pengen rasa tadi poin pertama gue dari awal-awal recording ini, gue pengen nanya ke lo pada beauty standards gitu. Beauty standard, have you ever felt like mungkin kalau gue sih gini ya, kalau orang tua gue ada neighbor gue anjingnya lagi berisik. Beauty, kalau kita ngomongin orang tua, mereka supportive kan, kayak most of the time mereka supportive. Tapi kan orang tua, mereka kadang-kadang bisa kayak, coba kalau kamu rambutnya kayak si anak yang aku lagi ini, atau kayak coba kamu kurusan dikit. Dan gue yang paling kesel tuh ya, nanti kan subuh gue udah pada nikah, mereka udah pernah punya itu segala. Gue paling kesel nanti kayak kapan nikah? Gue jawab penasaran sama lo pada, lo apa ya, lo insecure gak ntar kayak katain hal gitu. I mean like, I think most of the girls can relate ya, kalau misalnya setiap kali kumpul-kumpul keluarga, tiba-tiba tante lu bisa aja kayak, kamu gendutan ya, atau kayak, kamu kayaknya kurusan. Oh iya. Like, mereka tiba-tiba bisa nanya, udah punya pacar belum? Like, all of a sudden, nggak halo, nggak apa, tiba-tiba nanyanya kayak gitu. Tiba-tiba pas lo makan satu helai, pas lo makan dikit, kau makan dikit, makan banyak kan? Oh my god, bener banget. Iya, oh my god. Bener banget. buat Mereka ngatain kita fat, tapi pas kita makan dikit, disuruh makan banyak. Dikit, langsung ditambahin sama mereka kayak. What you doing? Usually like that. Makanya gue juga gue takut banget ntar nih, I'm almost 20, gue takut bakal gue tanya-tanyain ya, kamu kan umur udah segini, udah punya cewek belum? Kayak lu pada males gak kayak dari kita ngomongin keluarga dulu deh, kayak nanya gitu, kayak pernah nggak kok kamu gendutan atau kamu gini aja, pengen kasih tahu dari lo pada si Diandra atau Gaby. banget guys, apalagi kalau cewek ya, misalnya badannya agak besar gitu ya, nanti tuh pasti suka dibilangin nggak pernah gerak sih, nggak pernah bantu orang tua di rumah. Padahal kadang gue ya nyuci piring, ngepel ya ikutan ngepel ya, walaupun kadang gitu ya, karena kan gue juga sekolah dan lain sebagainya, tapi kadang jadinya nge-generate tuh kesana gitu, kayak nggak pernah bantu orang tua sih di rumah, jadinya
membesar dan lain sebagainya, males ya kamu ya. Jadi cewek tuh nggak boleh males, apalagi udah besar. Jadi cewek tuh harus bisa A I U E O. Jadi itu kemana Iya. itu sih True. sebenarnya. Oh banget, dan mereka kayak menyinggungnya ke hal yang kalau kita males gitu, kalau kita nggak boleh bantu-bantu. Padahal kenyataannya nggak gitu. Iya. So tahu emang so tahu. Itu biasanya the crazy aunt kan yang lu jarang ngobrol gitu, biasanya yang ngomong gitu kan yang biasanya. Sekalinya ketemu langsung pedes gitu ya. Iya, sekali aja ngomong terus kayak, "Oh, kamu gendutan? Terakhir kali aku ketemu kamu, padahal udah kayak 5 tahun yang lalu gitu pas belum." Kan iya, kalau lo Gap? Gue I usually just avoid pertemuan keluarga like that. Jadi kayak ya karena I don't really want to know what they're talking about. Jadi kayak ya udah, atau enggak biasanya gue ngambil tangan sepupu gue kayak udah yuk kita keluar. That's what I usually do. Iya, I want gitu sumpah, kayak kalau ngumpul-ngumpul gitu kan, kayak habis kayak lebaran, kalau lebaran gitu gue ngumpul-ngumpul, let's go over there, setelah keluarga gue lagi ke sono gitu. Karena kebanyakan dari keluarga gue itu cowok, maksudnya sepupu gue cowok, dan ya udah gue cuma punya satu sepupu cewek, dan ya udah akhirnya kita berdua we always stick together mau nggak mau kan, jadi udah kayak udah Sedikit claustrophobic atau? no, karena usually when we are like that, pas kita lagi ada di dalam pertemuan ini, kita tuh yang cewek ini bakal kayak being pressure, Ya. pertanyaan ini, pertanyaan itu, atau mungkin di sini nggak ada yang orang Batak ya, cuma lu tau lah orang Batak tuh kayak gimana sih, omongannya pedes gitu. So we both are just kayak either we bail atau kita diem di situ dan dengerin. Yeah. Moving on dari keluarga, how about friends? You know, the support system kita semua punya. The people yang kita suka, gitu. Lo pernah nggak digituin sama temen kayak, "Oh, gedutan?" Atau kayak, lo apain rambut lo?" Atau kayak, "Lo lagi diet apa?" gitu. Lo pernah nggak kayak gitu? Pasti lo pada pernah. Gaby Gon mungkin? Kalau teman-teman gue, thank God biasanya nggak ada yang pernah kayak gitu. Mungkin paling yang bikin gue kepikiran tuh omongan cowok. Gue nggak tahu mereka tuh lagi bercanda atau mereka lagi kayak ya udah emang mau caper atau apa, gue bener-bener nggak tahu. Tapi sometimes perkataan mereka itu kayak misalnya pun cuman bercanda, gila lo keriting banget sih, itu wah banget nih di sini nih, kayak oh gue ini dong pikiran gitu. But kayak gitu sih. Tapi thank God kebanyakan temen lo nggak kayak gitu kan, atau? No, kalau yang cewek-cewek sih enggak, dan teman-teman gue yang cowok yang lain juga sekarang enggak, but there are times and that happen gitu. Narasumber kita mungkin? Abi atau Diandra mungkin ada. Abi cewek. Kalau kata Gaby bener sih, kayak my girlfriends biasanya nggak kayak gitu. Girlfriends. Emang nggak? Ya, girlfriends. Girlfriends. Nggak kayak Pasti. gitu. Cuman sometimes teman-teman cowok gue nggak tahu mereka nyadar atau enggak, karena perkataan mereka apa ya? Nggak jelas. Caper. Misalnya contoh, kayak bisa bilang kayak cewek itu pahanya gede banget. Gue langsung mikirin diri gue gitu, kayak ini paha gue gede nggak ya gitu, kayak tentu dia ngomongin cewek lain, gue jadi ikutan kepikiran gitu, kayak emang paha kecil tuh harus kayak gimana gitu. Jadi kayak maksudnya kayak mereka nggak salah, maksudnya apa ya, gue nggak tahu mereka nyadar atau enggak, tapi kayak kadang kata-kata yang kayak gitu tuh hurtful banget, even though mereka nggak bertuju ke lu gitu. Mungkin Diandra? Kalau gue pernah sih yang eksplisit kayak kok lu pendek banget sih, padahal temen gue yang ngomong tuh super duper tinggi, temen gue tuh super duper tinggi dan cowok gitu. Jadi gue yang kayak ya Allahnya aja kali ketinggian dalam hati gue gitu ya. Ada juga yang implisit yang kayak sumpah nih cewek cantik banget, mulus, putih, tinggi gitu. Terus gue yang kayak lo ini nyindir gue apa gimana gitu.
Dan itu rata-rata tuh semuanya tuh cowok sih. Dan makanya nih gue pengen nanya nih ke Abin, apakah cowok seperti itu? Apakah lu seperti itu? Kenapa? Sorry, kenapa? Ada suara anjing kenceng banget, gak kedengeran, sumpah. Kenapa? Apakah lu pernah kayak gitu juga, kayak misalnya ada cewek terus lu yang kayak ngebully, bukan ngebully sih ya, kayak ngomongin fisik mereka tapi sebenarnya lu maksudnya bercanda atau gimana gitu? Jujur gue guilty, jujur aja. Tapi kalau mungkin ini cuma gara-gara gue nge-defend diri gue sendiri ya. Tapi kalau gue sih, gue kayak gitu ke teman-teman, kayak temen cewek gue yang gue bener-bener close banget. Yang kayak, oh she knows me, like she knows me. Wow. Gue yang bercanda atau apa. Gue bukan tip, mungkin I can't speak gimana cara orang nge-perceive gue ya. Tapi kalau menurut gue sendiri, gue orang yang I won't talk shit di depan orangnya gitu. I won't talk shit tentang orang lain. Gue harus kenal orangnya dulu, baru gue bisa nge-talk shit. Gitu. Kalau gue sih kayak gitu kalau dalam perspektif gue. Kedengeran gak sih suara dia? Kedengeran. Tapi nggak apa-apa. Ya tapi kayak, oke. Gue juga pengen, saya gini, kan gue sendiri, gue suka olahraga basket. Jadi gue pasti lah nonton NBA gitu. Gue kalau ngeliat orang NBA tingginya udah kayak 2 meter, dan teman-teman gue juga ada yang cukup tinggi, lebih tinggi dari gue. Mereka juga kayak, jadi setiap kali gue ngomong sama mereka, gue harus noleh ke atas. Sumpah itu ngerasa kayak gue tuh jadi kayak papa smurf, kayak kecil banget gitu kan. Kayak bener-bener kayak ya. Makanya sampai sekarang gue tuh bener-bener ngelakuin semua hal yang bisa bikin gue tinggi, sumpah. Kayak berenang, main basket, bla bla gitu. So far belum ada progres. Tapi itu udah sesuatu yang bagus banget loh untuk lo coba, Bin. Kayak Iya. basketball, berenang, but sometimes it's on the gene. Ya, Lo kalau ngomongin tinggi, gue contohnya yang udah kuliah, sedikit lagi tuh tinggi gue dikalahin sama adik gue yang masih kelas 5 SD. Either gue yang pendek banget atau mereka yang tingginya tuh kayak emang cepet. Kayak talking about height, sometimes it's on the gene gitu. Ada sesuatu yang dari appearance kita yang emang gak bisa berubah lagi, dan kayak we have to we have to embrace it. We have to embrace that. Iya sih, embrace yourself. Shout out ke Abi buat ngomong embrace yourself. Yes. Ya. Ngomongin adik kelas, shit, lo pada udah ngeliat belum adik kelas sekarang kayak gimana? Oh my god, lo harus lihat anak SMP tuh udah kayak bener-bener. Udah kayak anak SMA sih menurut Gue merasa kayak masih SMP, jujur. Dia tuh bener-bener kayak SMP kelas 7 udah glow up. Emang gue udah pakai makeup ya, bajunya udah explicit or whatever, and how they use Instagram itu bener-bener beda banget. Beda sama era kita kan. Gue ngerasa ngomong kayak gini gue kayak boomer, sumpah ngerasanya kayak gue umur udah puluhan. Kalau gue ngeliat kayak teman-teman gue kan masih cukup dekat kan sama angkatan bawahnya, gue nggak terlalu. Mereka ngasih foto-foto angkatan bawahnya gimana, bener-bener udah punya jenggot di SMA kelas 10. What? Kayak mereka different breed gitu gak sih? They just built different, man. Yeah, they just built different. Because mereka tuh udah lahir udah dipaparin HP. Kita kan baru dikenalin sosial media kan kelas 6 SMP. Makanya kita tuh kayak inget gak sih Instagram kita tuh masih yang kayak foto-foto nge-spam gak jelas main account-nya, until we realize that shit is cringy as hell. It's cringy. And then we start like deleting our photos. Gue archive kalau gue. Iya. Iya, makanya kayak gue sumpah nih. Gaby, lo ngomong lagi gue. Karena host kita lagi bermasalah ya teman-teman. Dibalik lagi. Musik banget sumpah. Jadi ya gitu. Again, sumpah gue mulai kayak aktif, kayak gue mulai bikin second, cause everyone semua teman-teman gue lagi bikin second gue. Jadi kayak
even second, I'm still insecure about it. I made like third account for my real spam gitu loh. Sampai segitunya gitu. That's completely fine. Second close apa biasanya kayak gitu tuh udah second close friend. Iya, kalau gue sama sih gue kayak Ya, gitu. benar-benar. Oh biasanya kayak gitu second close friend. Makanya kayak kalau gue mulai body bisik banget. Ini kayak gue mulai bikin second tuh kayak gara-gara teman-teman gue bikin second, gara-gara mereka ada tempat buat nge-spam. Mereka ada tempat buat nge-spam, mereka ada tempat buat kayak lebih personal story-storynya kayak sad boy kayak atau apa gitu. Jadi kayak gue mulai ngikutin gitu gara-gara iya benar juga ya. Gue first account gue udah nggak pernah bikin close friend di first account gue. Kayak gue nggak pernah bikin sesuatu. Iya Sama. Close friend gue aja udah diaktif loh, gue udah males. Kayak bener-bener udah nggak kepake kan first account gitu para. Oke. Udah 1 jam ini kita ngobrol. Okay, maybe let's wrap it up. Let's wrap it up. That's a jam. It's Iya, insane. kita udah ngomongin tentang from insecurities dari body appearance, dari apapun itu, dari yang selebriti, yang teman-teman sekitar, Atlet. the way atlet dan Keluarga. everything else, keluarga juga. Dan ada juga tadi di mana kita cara untuk ngatasi dari insecurities kita, yang paling gue highlight tuh yang kata Abi sih, yang dimana kita emang semua harus dari diri sendiri. Itu bener banget, yang namanya we have to embrace our flaws, harus kita terima karena mau nggak mau semua itu berubah dari diri kita sendiri. Gue boleh nambahin nggak? Silakan. Boleh banget. Kayak kayak lo overcome your insecurity gitu, after you embrace all your flaws. Kayak gue ngeliat Instagram first account gue tuh nggak, kalau misalnya gue post gue kayak ya udah gue post aja, gue nggak mesti mikir-mikir, gue nggak mesti nanya ke temen gue kayak is my picture is good enough for the people. I don't do that anymore. Like I just tell my friend like, oh ya gue mau post gitu, Good for you. and like that's it. Good for you. Like that's it. If the people doesn't like it, then ya udah. Wah, bahas. Oh, hebat banget sih. Shout out, pokoknya juga shout out buat kalian yang udah bisa overcome your insecurities, yang udah kayak ya udah amazing. udah You're lo amazing. pada keren. Yang belum juga itu nggak apa-apa banget, yang udah nyoba itu juga udah keren banget. Pokoknya y'all are in your own pace, pasti bisa. Badass. Dan makasih juga sama Abi dan Diandra yang udah mau sharing tentang pengalamannya. Ya, boleh kasih applause. Flosnya emang dimasukin ke podcast ya? Tahu. Oh ya, hold on. By the way, gue juga pengen nambahin untuk orang-orang yang masih nge-struggle sama kayak perasaan overthinking, perasaan insecurity, jujur aja kayak gue. You do not look as bad as you think you are. You do not look as bad as you think you do. You are fine. Nothing yang lo pikir-pikir di otak lo itu bener-bener ya fucked up di muka lo atau di badan lo. You're fine. You're completely fine. Ya, gue cuma pengen nambahin itu doang. Setuju. Ya, let's wrap it up, Bi. Ya, oke, udah. Mungkin itu aja dari kita ya, dari kelompok 26 di episode 2 Safe Space ini. We will see you in the Like episode 3. Episode 3. Yes. Oh iya, Gue episode sebagai 3 co-host. di mana? Bentar. Episode 3 kita siapa aja? Itunya. Episode 3 narasumbernya Carolus. Dan Carolus dan Angel. Oh iya, Angel. Okay. See you there. Bye.